Halo semuanya, saya Marsha dari PT Royal Pesona Indonesia. Di sini kami tidak hanya menjual skincare, namun kami juga memberikan solusi kepada kalian, kulit masyarakat Indonesia sejak 2013. Kalian tahu tidak, di satu botol serum ini terdapat sebuah struktur organisasi yang sangat krusial yang menopang seluruh operasional kami. Jika tim marketing kami gagal, mungkin kita masih bisa bertahan. Namun jika sampai pilar operasional kami yang goyah, kita bisa saja berhenti saat itu juga. Mari kita lihat pilar pertama kami. Kalian tahu nggak sih, apa yang bisa membuat sebuah perusahaan skincare besar bisa tetap berdiri kokoh? Yang pertama adalah dalam bidang operasional yang kuat. Nah, kompetensi di bidang supply chain sangat krusial untuk memastikan bahwa bahan baku tetap tersedia dan produksi tidak pernah macet. Yang kedua, ada penguasaan teknologi, yaitu dari tim Tech and Growth. Harus ahli dalam mengelola data online dan marketing digital agar penjualan bisa terus bertumbuh. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kekuatan finansial. Tanpa ketelitian dalam accounting dan perencanaan keuangan, perusahaan bisa saja bangkrut meskipun memiliki pembeli yang ramai. Nah, kegagalan di posisi ini berarti operasional sudah bisa berhenti total. Itulah mengapa kompetensi detail di setiap lini krusial adalah fondasi utama yang kuat. Mengenai strategi rekrutmen dari PT Royal Pesona Indonesia Something ini, khususnya di bidang supply chain, dirancang untuk menyeleksi talent yang ahli, baik secara teknis maupun memiliki mental yang tinggi. Di sini terdapat 3 strategi rekrutmen. Yang pertama, fokus pada agility dan juga high speed culture. Something mencari kandidat yang terbiasa bekerja di lingkungan startup, dapat bergerak cepat dan memiliki growth mindset. Di sini, talent diuji kemampuannya dalam menangani perubahan mendadak seperti lonjakan pesanan pada event-event tertentu. Kedua, rekrutmen berbasis literasi data dan juga digital. Something memprioritaskan kandidat yang mahir menggunakan perangkat lunak manajemen dan kemampuan pengolahan data menggunakan Excel tingkat lanjut. Strategi rekrutmen biasanya dilakukan melalui tes teknis simulasi data. Ketiga, membangun employee branding yang aspiratif. Dalam hal ini, target utama Something merupakan Gen Z dan juga milenial yang ingin melakukan perubahan besar di bidang industri kecantikan Indonesia. Platform yang sering kali digunakan antara lain LinkedIn dan juga Instagram. Kemudian, mengenai strategi pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan Something pada bidang supply chain ini berfokus pada agilitas dan juga digitalisasi. Terdapat 3 strategi di sini. Yang pertama, digital upskilling. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi human error dan meningkatkan literasi teknologi staff di garis depan. Kedua, otonomi dalam global sourcing. Dalam hal ini, tim sourcing bertugas untuk bernegosiasi langsung dengan vendor internasional seperti Korea dan juga Eropa untuk mendapatkan bahan aktif yang sedang tren. Terakhir, struktur organisasi yang agile. Dengan dibentuknya tim lintas fungsi di mana staf supply chain tidak hanya berperan ketika produk sudah jadi, namun mulai dari proses perencanaan produk. Lalu bagaimana cara kami mencari orang-orang hebat itu? Proses rekrutmen kami sangat selektif untuk menarik best talent. Kami mencari talent yang proaktif dan siap berkembang bersama perusahaan. Untuk rantai pasok, kandidat harus memahami pengelolaan stok, pengadaan, dan distribusi. Untuk digital ability, kandidat harus memahami cara memakai Excel, sistem RRP, dan analisis digital. Dalam financial planning, kandidat harus memahami budgeting dan analisis biaya. Pada tahap wawancara, perusahaan kami juga menilai berdasarkan budaya CREATE, yaitu kolaboratif, responsible, eccentric, agile, tough, and effective. Karena kami percaya, best talent adalah mereka yang berkompeten dan berkarakter. Nah, yang terakhir adalah onboarding dan penutup atau penyambutan dan pelatihan awal. Proses onboarding di PT Royal Pesona Indonesia dapat dimulai dari penyambutan karyawan baru melalui pengenalan visi dan misi perusahaan, agar sejak awal talent memahami arah kerja, nilai perusahaan, dan ekspektasi organisasi. Selanjutnya, onboarding dilanjutkan dengan pengenalan brand atau brand knowledge dan SOP perusahaan. Proses ini membantu karyawan baru untuk memahami peran, konteks kerja, serta cara berkontribusi secara efektif sejak fase awal. Secara teori, onboarding tidak hanya berarti orientasi administratif, tetapi mencakup praktik formal dan informal untuk membantu penyesuaian karyawan baru. Pada tahap berikutnya, di pelatihan awal dapat difokuskan pada praktik yang langsung aplikatif atau learning by doing. Karena talent yang lolos rekrutmen sudah memiliki pengalaman dasar
di bidangnya. Dengan demikian, proses onboarding tidak hanya berfungsi sebagai jembatan integrasi budaya perusahaan, pemahaman merek, kejelasan peran, dan kesiapan eksekusi kerja, sehingga talent baru dapat lebih cepat produktif dan selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan.